kelangsungan hidupmu tergantung pada resiko yang kamu hindari. Nah, di sini sebenarnya pada saat kita mengelola resiko, kita akan mencoba nanti sebenarnya untuk pencapaian terkait dengan tujuan. Makanya apa yang kita ambil nanti resikonya, kita jangan pernah takut, dan juga kita harus tahu kira-kira mana resiko yang akan tidak kita ambil atau kita ya udah biarin aja. Karena semuanya nanti resiko akan berhubungan dengan tujuan. Nah, ibarat pepatah, sebelum maka tak kenal maka tak sayang, tapi jangan sayang sudah berisi Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Jainuddin. Di sini jabatan saya di Auditor Muda di Kementerian PPKD, pendidikan dulu di Didik Pajak. Pertama ancur Bapak Ibu sekalian, penempatan dari Didik Pajak masuk BPKP, penempatan di Kaltim, alhamdulillah di tahun 2011 sampai kurang lebih tahun 2015 pertengahan. Untuk yang dulu pada saat di Kaltim itu sudah mengeksplor dari mana? Pasar, kemudian alhamdulillah Kutai Barat pernah baru sekali di tahun sekitar 2013-2014 terkait dengan penugasan pengawasan DAK. Kami juga mulai mencoba. Tadi ada yang bilang lewat speed juga bisa bagus sekalian ya, lewat speedboat bisa. Nah itu itu yang mungkin yang saya belum pernah coba. Kalau dulu mungkin dari Samarinda ke Kutai Barat itu kurang lebih sekitar, kalau sekarang berapa bagus sekalian? Kalau saya dulu sekitar 8 jam. Sekarang meningkat Pak. Gimana Pak? Ada peningkatan. Ada peningkatan menjadi 12 jam. Ya benar Pak. Kalau meningkat kan berarti kan naik ya kalau untuk anunya itu seperti itu. Peningkatan waktu tempuh. Ya. Kemudian saya mengambil setelah 2015 mengambil tugas belajar di UNS di tahun 15 untuk jurusan prodi akuntansi. Dan tadi kalau Mbak Tulat itu juga sebenarnya kakak kelas saya satu angkatan, tetapi sebenarnya mulai ada istilahnya benih terkait dengan penyusunan pengelolaan risiko. Nah kemarin kalau di Jateng itu sebenarnya itu mereka ini mau revisi pengelolaan terkait dengan bagaimana manajemen risiko, dan nantinya memang dalam waktu dekat karena ada MRP ini nanti kemudian Kemendagri juga akan menerbitkan pedoman seperti itu. Nah kalau untuk Bapeda sendiri, apakah nanti kira-kira mau hanya di risk appetite saja atau sekalian keseluruhan pedoman nanti mungkin bisa dibicarakan atau bisa dilihat juga terkait dengan ini. Kita kan sebenarnya sudah ada pedoman, sudah ada kertas kerja dan sebagainya, tinggal isi aja kan, tinggal memperdalam apa itu alat dan sebagainya. Nah nanti bisa mungkin kalaupun ada pergantian pedoman nanti bisa konsultasi ke perwakilan dan sebagainya. Nah, di sini sebenarnya yang kami harapkan Bapak Ibu sekalian, kenapa nanti hari ini full kita materi, mohon maaf ada mungkin ada sedikit titik kasus lah, karena di sini kita saya istilahnya pengen mengajarkan bahwa tidak ada salahnya kita kembali ke dasar untuk memperkokoh fondasi pemahaman. Nah di sini kadang kita itu masih bingung risiko itu apa sih, terus manajemen risiko itu apa sih, apa semuanya. Makanya kita coba samakan dulu semua persepsi yang ada di sini. Kira-kira tadi saya tanyakan yang baru sertifikasi baru 1 dari 30 ya berarti ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin masih ada yang belum ngeh resiko atau kegiatan ini apa, gimana sih kira-kira ngawangnya gimana. Nah makanya kita di sini coba kita samakan persepsi dulu terkait dengan risiko, penilaian risiko dan sebagainya. Jangan sampai nanti kita keluar dari sini ternyata tambah ribet atau bagaimana. Tidak demikian bagus sekalian. Sebenarnya kalau manajemen risiko ini kalau misalnya tentang pengendalian ini tujuannya nanti juga meningkatkan efektif dan efisiensi kinerja kita terhadap pencapaian tujuan. Nah apa itu risiko? Mungkin dari berbagai sumber kita baik disampaikan ya, risiko itu dampak ketidakpastian yang mempengaruhi tujuan. Kemudian dari Koso, kemungkinan adanya peristiwa muncul dapat berakibat pada terganggunya pencapaian beberapa tujuan. PP 60 juga menyatakan bahwa risiko itu adalah kemungkinan yang mengancam pencapaian tujuan sasaran instansi pemerintah. Nah sebenarnya risiko itu apa? Aja yang bilang itu istilahnya segala sesuatu yang mempengaruhi pencapaian tujuan itu adalah risiko. Segala sesuatu apa adalah efek ketidakpastian. Jadi pada saat kita istilahnya ya,
punya kegiatan, punya tujuan, itu semuanya pasti ada resikonya. Lebih seperti itu. Jadi hal-hal yang mengancam atau mempengaruhi tujuan kita. Next. Nah, contohnya, Bapak Ibu tadi kemarin ke sini, ya, kata kalau kita diklat ya dari Kutai Barat menuju menuju ke Samarannya ini kan ada yang naik speedboat, ada yang naik darat dan sebagainya. Nah di sini misalnya kalau kita pengen diklat, kita menempuh perjalanan dengan pesawat dari A ke B untuk menghadiri rapat jam 9 seperti itu. Apa resikonya? Coba kita lihat. Nah, mungkin ada yang bisa jawab nomor A. Itu resiko atau bukan? Gagal berangkat dari A dan ke B. Resiko. Oke. Resiko ya. Nah, kalau gagal berangkat dari A dan ke B, tadi tujuannya apa? Nah, kita kembali lagi menghadiri rapat, ya kan? Kalau gagal itu kan berarti kan tidak jadi rapat. Ya. Gagal itu adalah hanya negasi saja, bagus sekali. Gagal itu dong. Nah, ini yang menjadi banyak diterapkan. Istilahnya apa ya? Banyak pada saat kita menyusun list register. Saya bingung. Kira-kira apa ya? Lalu ujungnya kita tulis gagal berangkat dari A dan ke B. Itu kan berarti kan cuma menegasikan saja, impact-nya saja. Nah, seharusnya yang seperti itu dihindari. Memang dari beberapa prinsip kita itu ada yang mengatakan ya udah dinegasikan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau kita melihat lagi, ternyata itu hanya negasi atau artinya kebalikan dari pencapaian tujuannya saja. Berarti kalau dari pencapaian tujuan ya itu bukan risiko. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pergi rapat dari A ke B, itu berarti kalau dinegasikan aja tidak jadi pergi A ke B, itu kan bukan resiko, itu hanya negasi dari kebalikan aja. Kalau gagal mengikuti rapat, nah resiko apa bukan? Resiko itu dampak. Gagal dampak. Nah, sudah mulai mengerti kan? Kalau kita gagal mengikuti rapat, itu tujuannya apa? Nah, kan sebenarnya di sini kalau kita melihat kan ada 2 tujuan, Bapak Ibu sekalian. Tujuan pertama apa? Menempuh perjalanan pesawat dari A ke B. Tujuan kedua, menghadiri rapat. Tujuan ketiga, pulang ke rumah dengan selamat. Tujuan ketiga, ya, benar. 099. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya di sini ada 3 tujuan. A ke B untuk menghadiri rapat dan 9. Tidak ada makanan di pesawat sehingga terjadi kelaparan. Risiko bukan? Dampak. Risiko bukan? Resiko. Terus itu apa? Iya. Kalau itu ini adalah efek tidak pasti yang Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ada hubungannya sama tujuan nggak? Nah, nggak ada kan? Jadi kalau Bapak lapar di pesawat, apakah Bapak akan mengaruhi datang ke rapat tepat waktu dan sebagainya? Tidak. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara kembali lagi ke definisi, Einstein itu menjelaskan bahwa definisi resiko itu sebenarnya efek ketidakpastian. Berarti sesuatu yang tidak pasti yang mempengaruhi tujuan apapun itu, seperti itu. Tapi perlu kita ingat di sini ada batasannya, apa? Tujuan. Jadi pada saat kalau ada kasus seperti ini, ya tidak ada makanan dalam pesawat sehingga jadi kelaparan. Nah berarti kan ada efeknya nggak ke tujuan kita kalaupun kita lapar? Tidak. Ya. Ada apa? Kalau dia sakit nggak bisa menghadiri rapat. Nah itu kan efek berikutnya apa? Efek langsungnya sakit atau lapar? Nah seperti itu kan? Nah, lapar dulu baru sakit. Ya begitulah. Pada saat kita berbicara resiko, kita harus berbicara terkait dengan ini.
Kalau itu memang berdampak langsung terkait dengan pencapaian tujuan, itu adalah resiko. Kalau tadi Bapak menyatakan bahwa lapar dulu baru sakit, ya kan? Berarti yang resikonya bukan lapar, tapi sakit. Sakit itu adalah berarti apa? Penyebab, Pak. Mitigasinya nanti apa? Makan. Nah, seperti itu. Kalau kita berbicara resiko, ya kita berarti nanti paling gampangnya besok dinegasikan dulu, baru cari penyebabnya. Seperti yang tadi Pak siapa? Oh, izin Pak. Pak Dul. Pak Dul kan berkata, oh saya lapar. Tadi kan negasinya kan apa tujuannya? Dari A ke B untuk menghadiri rapat. Resiko, kenapa kok nggak jadi rapat? Karena sakit dulu Pak. Sakit dulu. Bukan nggak jadi rapat. Lapar. Udah kelaparan. Nah seperti itu kan. Makanya kita kalau besok kita identifikasi risiko, nanti akan enak lah kira-kira. Makanya kita cari dulu penyebab pertama. Penyebab pertama tadi apa kalau risikonya? Kenapa nggak jadi rapat? Sakit. Nah, tapi kita mulai dari mitigasikan dulu kan seperti itu kan. Terus kedua, kenapa sakit? Lapar. Lapar itu penyebab. Pada saat kita berbicara penyebab, harus apa? Biar nggak lapar, makan. Makan itu mitigasi, kontrol. Nah seperti itu sebenarnya. Kalau kita mau identifikasi apa ya, kurang lebih paling gampang seperti itu. Nggak usah pusing-pusing atau apa. Kita istilahnya, Bapak Ibu mau diklat ke sini. Tujuannya apa? Tujuannya tadi Enggak dimarahin bos. tujuannya nggak dimarahin bos. Oke. Diklat ke sini tujuannya nggak dimarahin bos. Resikonya apa? Resikonya bukan berarti resikonya apa? Dimarahin bos. Ya kan? Nah, kalau resikonya berarti kalau dinegasikan dulu tadi, misalkan besok dinegasikan. Kenapa dimarahin bos? Apa kok sampai dimarahin bos? Berarti ada kemungkinan apa? Diklatnya nggak hadir, seperti itu, ya kan? Tapi kan diklat tidak hadir kan bukan berarti itu kan bukan menjadi tujuan diklat kan? Tapi tujuan diklatnya apa? Tidak dimarahin bos, ya, seperti itu kan? Kayak nanti bulan Riana cocok deh jadi itu deh. Nah seperti itu. Makanya kalau kita juga di sini melihat tidak ada makanya karena tidak ada hubungannya dengan tujuan, berarti kita jangan masukkan ke register. Jadi sebenarnya kalau kita belajar nanti identifikasi ya udah tinggal kita negasikan, cari penyebab satu tadi karena sakit baru penyebab dua karena lapar, itu udah bisa jadi satu resiko. Seperti itu Bapak Ibu. Kedua, ketinggalan pesawat, resiko bukan? Resiko, Pak Indra resiko. Kenapa Pak? Mempengaruhi tujuan. Ketidakpastian dan mempengaruhi tujuan. Iya. Berarti kan tinggal pesawat maka ada resiko tidak mengikuti rapat. Oke, udah pada pinter semua ini. Udah selesai berarti kita Pak. Spontan itu baru mulanya Pak. Baru mulanya. Selanjutnya yang Kita bersama-sama sih Pak ini sebenarnya aduh gampang aja. Resiko itu nanti yang pusing, cuma sistematika aja. Tapi kalau kita mau identifikasi sebenarnya udah gampang Pak. Yang penting kita nanti 2 hari ini kita fokuskan kita harus bisa identifikasi resiko sebanyak mungkin. Udah, target kita itu aja. Terus cuaca buruk membuat pesawat tidak dapat berangkat, kenapa? Resiko. Nah, coba kita lihat, kita yang salah nggak ya? Yang lupa kemarin juga yang begitu. Nah, bener kan? Pada saat kita berbicara gagal, ini hanya kepada kajian dan tujuan. Kita mungkin apa ya? Lebih banyak sebenarnya rata-rata pada saat kita menulis register itu ya hanya ini aja. Terus gagal mengikuti rapat juga ini sebenarnya bukan resiko karena gagal itu ya pernyataan dampak aja sebenarnya sama aja dampak maupun negasi bukan resiko tersendiri. Tidak ada makanan di pesawat sehingga jadi kelaparan ini bukan resiko juga karena memang tidak ada efek ke tujuannya. Kenapa saya tadi bilang penyebabnya apa? Karena penyebabnya apa itu ya sebenarnya penyebabnya itu adalah resiko pertama kalau kita berbicara seperti itu. Ketinggalan pesawat ini resiko karena tadi kita dengan pesawat. Kalau ketinggalan speedboat
Ada hubungannya nggak dengan ini? Tidak ada. Tidak ada kan? Nah seperti itu. Makanya pada saat kita menyusun risk register atau apa, ya kita harus benar-benar yang kita fokuskan dengan mengarah ke tujuan. Walaupun kita tahu kan sebenarnya banyak efek ketidakpastian itu. Kalau kita berbicara efek sama resiko itu adalah bagian dari efek. Kayak tadi kan sebenarnya kan ketinggalan speedboat, ketinggalan apa itu sebenarnya ada efek ketidakpastian. Tapi kita fokuskan hanya ke tujuan kita saja. Jadi nggak usah mikir orang lain dulu lah, pikirin kita diri sendiri dulu aja seperti itu. Kemudian cuaca buruk sama. Cuaca buruk itu sebenarnya juga ini adalah risiko yang kita kendalikan. Ini nanti akan berupa apa ya, risiko bencana kalau kita mengkategorikannya. Ini Artinya Pak ya, kalau kita akan bicara resiko, dia konotasinya negatif. nah nanti lihat dulu Pak. Sekarang caranya ini udah di situ ya. Nah itu nanti akan kita jawab. Unsur resiko. Nah di sini makanya kalau kita lihat itu pemicu atau sumber. Ini sumber dari apa? Internasional. Nanti munculnya dari mana? Di sini ada potensi kejadian, di sini ada dampak, ada kemungkinan. Makanya kalau kita berbicara resiko, itu adalah efek ketidakpastian. Ini akan melibatkan dampak. Nah, potensi kejadian atau peristiwa berarti kan potensi. Potensinya itu adalah resiko. Potensial event. Kira-kira apa yang akan terjadi itu adalah resiko. Nah, makanya di sini kalau kita melihat, nah, tadi saya bilang resiko itu plus atau negatif. Tapi kalau Bapak saya bilang, Bapak mau terima resiko nggak Pak Julian? Lihat dulu Pak, resikonya. Nah, pintar. Kalau resiko menguntungkan, saya terima. Nah, benar kata Pak Julian. Kalau kita berbicara resiko itu sebenarnya melihat dua sisi mata uang ya. Di sini adalah resiko itu sebenarnya adalah resiko dan peluang adalah dua sisi mata uang yang sama. Sebenarnya kalau kita melihat resiko pada saat ini, ya resiko ini sebenarnya ada dua. Resiko itu adalah resiko positif dan resiko negatif. Kita anggap saja bahwa pada saat kita berbicara resiko positif, itu adalah faktor-faktor yang akan meningkatkan kinerja kita. Itu sebenarnya harusnya ada di sini. Itu dinamakan adalah peluang. Nah ini nanti pada saat kita ada peluang, kita akan melihat ke pencapaian KPI. Kira-kira ada nggak ya mengenai pencapaian KPI tercapai nggak atau malah melebihi KPI kita? Kemudian kondisi saat ini ancaman atau yang seperti tadi Pak Julian, saya mau terimanya risiko yang ini aja. Berarti ancaman kan nggak mau Pak. Nah, seperti itu berarti ancaman ini berarti hal negatif. Di sini nanti akan diukur dengan dampak dan kemungkinan akan memenuhi sasaran. Jadi kalau kita ditanya seperti jawabannya berarti kira-kira Bapak Ibu mau terima resiko enggak? Nah, benar jawabannya Pak Julian. Mau, tapi resiko apa dulu? Kalau peluang saya mau, tapi kalau ancaman ya mana mau. Nah, seperti itu Pak. Benar jawabannya Pak Julian. Lulus sudah. Lulus sudah. Sepertinya ini kayaknya nggak harus sampai akhir terakhir. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan resiko, monggo silahkan. Nggak apa-apa. Jadi udah mengerti ya resiko itu apa? Resiko itu sebenarnya segala sesuatu yang mempengaruhi tujuan kita, udah apapun itu, tapi belum terjadi. Nah seperti itu. Kalau sudah terjadi nanti namanya masalah berpotensi. Jadi kita berpotensi akan mengajak. Kan izin Bapak Ibu membuat perencanaan kan mesti juga jaga-jaga kan. Tidak kira-kira kalau aku mau bikin diklat, kira-kira apa sih? Ya, misalnya kira-kira apa sih yang harus aku tangani dulu? Nah, kira-kira nanti kalau diklatnya misalnya diklatnya gagal, diklatnya gagal, itu resikonya mesti kan kita kira-kira kan rata-rata kan pada saat kita itu. Nah, sebenarnya kira-kira itu adalah resiko juga sebenarnya. Ini mau dibikin perencanaan terkait dengan izin. Kalau kemarin untuk SPP ini Kutai Barat ambil temanya apa? Kemiskinan. Nah, kan bikin perencanaan terkait dengan kemiskinan. Nanti kira-kira apa saja sih yang akan mensukseskan kemiskinan? Kira-kira apa saja sih yang akan menggagalkan untuk yang program kemiskinan seperti itu? Misalnya ternyata pencapaian kemiskinan itu dipengaruhi oleh data. Nah, data nggak ada, itu kan berarti resiko seperti itu.
terutama kan sekarang kan yang paling agak itu kan DTKS kan, yang masih kadang belum sinkron dan sebagainya. DTKS tidak sinkron terkait pencapaian tujuan kemiskinan, nah itu kan resiko juga seperti itu. Nah, kalau masalah apa? Masalah itu berarti yang sudah terjadi. Jadi kejadian. Misalnya tadi kan kalau kita berangkat, tadi kan kita bilang awalnya kan resiko ya di ini ketinggalan pesawat. Kalau mungkin ketinggalan pesawatnya ketinggalan pesawat kan, kalau kita ini kan berarti sebelum berangkat, ya kan? Sebelum berangkat kita sudah jaga-jaga jangan sampai ketinggalan pesawat. Sebelum hujan kita jaga-jaga bawa payung. Bawa payung itu kan berarti kan salah satu bentuk mitigasi juga kan. Kemudian ketinggalan pesawat itu dulu mungkin pada saat kita awal-awal jangan sampai ketinggalan pesawat lah, nanti berabe sebagainya menjadi ikut-ikutan. Nah itu mungkin pada saat ini berarti berangkatnya pada hari apa Bapak Ibu sekalian? Berangkat dari Kutai Barat Minggu kemarin, pagi. Minggu pagi. Di malam. Nah, ya, mohon izin, ini ada yang berhalangan juga kan, seperti itu kan, yang berhalangan akhirnya tidak jadi diklat kan seperti itu. Nah kemarin pada saat mungkin di hari Jumat atau di hari minggu kemarin itu berarti hari ini, hari Senin atau hari Selasa dan sebagainya itu kan mungkin sebenarnya saya pengen diklat kayak gitu, pengen diklat. Tapi itu ada risiko apa? Oh ada halangan untuk datang, berupa mungkin ada yang sakit atau apa. Nah pada saat hari Jumat kemarin itu masih berupa resiko. Tapi kalau sudah berada di hari ini dan akhirnya nggak datang, ya itu sudah menjadi masalah. Seperti itu. Sebenarnya perbedaannya adalah time frame aja terkait dengan waktu ini. Nah, sebenarnya sama terkait dengan masalah itu adalah ya sudah di masa lalu. Impactnya apa? Kalau kita berbicara tentang masalah, dari sini telah terjadi akibat masa lalu. Impactnya apa? Kita juga akan melakukan pengendalian atas masalah itu. Kan tadi kan istilahnya apa? Oh ternyata ada peserta yang tidak hadir atau berhalangan hadir. Kita bisa mitigasinya hari ini apa? Mengganti dengan orang baru. Berarti sudah ada kejadian dulu, baru kita tangani. Itu adalah perlakuan untuk masalah. Seperti itu. Kalau risiko apa? Risiko itu belum terjadi tapi kita sudah tangani dulu atau kita sudah cegah dulu. Makanya pada saat kita sudah memutuskan mau melakukan sesuatu, risiko itu kita sudah harus menerapkan pencegahannya dulu atau pengendaliannya dulu. Nah, ini untuk mengurangi atau istilahnya apa ya? Menurunkan tingkat keterjadian atau menurunkan nanti dampak. Ya semoga aja dengan kita melakukan mitigasi ini berarti tidak ada resiko, tidak ada keterjadian nanti tidak ada masalah. Kemudian apa? Kalau orang Jawa itu mohon izin itu ada namanya apa? Ojo kagetan, ojo bangunan, ojo apa seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita gimana? Ojo kesusu tuh ya, beda lagi Pak. Itu jangan hari ini Pak, nanti digabung saja Pak. Tapi sebenarnya masuk loh Pak itu Pak. Ojo kesusu itu berarti jangan terburu-buru. Ya, Nggak boleh seperti itu kita perencanaan harus menghati-hati Pak. Seperti itu kan. Makanya di sini pada saat kita ada resiko, kalau tadi jumlahan itu apa, berarti kita tidak boleh istilahnya apa? Kalau jumlahan itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kaget atau apa? Nah manajemen resiko itu sebenarnya mengajarkan kita untuk tidak boleh kaget. Jadi paling tidak kan ibarat kata kalau nanti aku mau kesini mengadain aktivitas ini, oh kira-kira nanti ada masalah ini. Kita susun dulu mitigasinya untuk mengatasi masalah ini. Hari kan ternyata muncul, oh ada masalah ini. Oh ya udah, berarti kalau kemarin udah registrasi sudah ada, kita tinggal mau ngelakuin apa seperti itu. Sebenarnya kalau resiko makanya kita kenapa kok berbicara resiko? Kita sudah apa ya istilahnya ya? Merencanakan hal terburuk yang akan terjadi. Jadi pada saat kita di awal sudah ngomong manajemen resiko, mau ngomong apa, ya itulah. Nanti pada saat kejadian kan kita sudah tahu hal terburuknya.
oh kira-kira akan seperti ini, makanya kita jadi sigap. Tapi kalau kita tidak tahu atau tidak merencanakan apa kira-kira ada keterjadian itu, ya akhirnya kita apa, gelagapan. Ini kita nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau diapain, kira-kira mau dikurangi sebagainya. Nah itu sebenarnya dari konsep resiko. Kita memperkirakan lagi. Kalau orang bilang antisipasi semua kejadian. Kita paling gampang kita mau apa, mau ada kegiatan, mau ada aktivitas, ya kita udah antisipasi kejadian terburuk. Itu sebenarnya udah manajemen risiko. Dan itu juga SPP juga sama sebenarnya. SPP manajemen risiko sebenarnya antisipasi. Seperti itu Bapak sekalian. Ini masih waktunya masih lama kan sebelum itu? Oh masih lama sekali ternyata. Oke, ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu sekalian? Ya, tanya. Oke, silakan. Pak Smith, tanya Pak Smith. Pak. Oke, silakan Pak Julius. Pak siapa? Saya jadi bingung Pak Julian sama Pak Julius. Julius. Ada tipis Pak. Siapa? Oke, gimana Pak? Berarti dari kita mengelola manajemen risiko ini berarti kan kita menghindari supaya tidak terjadi risiko, tetapi ada juga yang mengurangi risiko. Oke. Jadi gini Pak, manajemen resiko ini sebenarnya kita itu berusaha meminimalkan seminimal mungkin Pak untuk adanya suatu permasalahan dalam kegiatan yang mau kita ambil Pak, seperti itu. Benar Pak Julian katakan tadi. Mana Pak Julius? Nanti saya di belakang Pak. Siapa Pak Julius? Nah, kita sebenarnya pengennya kita kan ada permasalahan dan sebagainya. Itu kita apa ya? Pengen meminimalkan Pak. Jangan sampai kan kita ada kegiatan Pak. Kita ada kegiatan, ada tujuan dan sebagainya. Kan intinya sebenarnya manajemen risiko itu mendorong supaya kegiatan itu berjalan dengan efektif dan lancar terkait dengan pencapaian tujuan. Tetapi kan kita tidak apa ya? Tidak pungkiri Pak. Dalam suatu kegiatan itu kan mesti banyak faktor-faktor Pak. Faktor keberhasilan, faktor pengurangan istilahnya Pak, faktor keberhasilan, faktor hambatan dan sebagainya. Bapak yakin 100% Bapak Ibu sekalian bisa berhasil dalam melaksanakan suatu kegiatan? Pasti ada. Pasti ada itu kan. Makanya kita dengan manajemen risiko ini kita berusaha jangan sampai faktor-faktor itu muncul dan akan menghambat pencapaian tujuan kita. Makanya kenapa tadi kok saya bilang besok pada saat identifikasi yang paling gampang kita coba mulai dari adanya kejadian istilahnya apa ya, bukan kejadian ya, istilahnya tadi apa aku lupa jadi kegagalan dalam proses pencapaian tujuan itu ya, seperti itu kan. Istilah Bapak tadi mau ngegagalin diklat ternyata tujuannya adalah biar tidak dimarahin bos, ya kan? Jangan sampai kita diklat nanti tujuannya adalah akhirnya dimarahin bos. Nah, biar tidak dimarahin bos kita harus apa? Bla 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 bla. Itu adalah tujuannya manajemen risiko. Tapi kalau kita membiarkan saja ya sudah, ya kita nggak tahu. Nanti kalau misalnya Bu Aryana sudah diklat tapi tetap dimarahin bos, tahu ya nanti ngurangin nampaknya gimana. Oh alasannya ternyata saya masih belum terus saya masih apa, itu kan bisa jadi untuk mengurangi dampaknya, tapi itu udah jadi masalah seperti itu. Makanya pada saat kita mau diklat, biar nanti kita nggak dimarahin bos, kita cari dulu risikonya. Kalaupun dimarahin bos, ya kita tahu cari sebabnya apa. Oh kenapa kok dimarahin bos sampai karena padahal udah ikut kita sebagainya. Itu salah satu adalah cara manajemen risiko untuk menurunkan istilahnya apa ya, membuat tujuan kita ya nanti potensinya saya nggak bilang akan 100% tercapai karena segala sesuatu itu tidak ada yang absolut atau mutlak. Nah seperti itu, walaupun dikira tetap berhasil kan pasti ada hambatan atau dampak-dampaknya. Nah dengan manajemen risiko ini biar kita tidak ada kejutan atau tidak ada kaget lah kalau kita bilang salah seperti itu. Nah makanya untuk biar apa? Biar kita bisa nanti manajemen risikonya bagus atau bisa apa yang kita lakukan itu bagus, ya seperti Pak Yulis tadi bilang ojo ke susu. Seperti itu Pak. Harus hati-hati mulai step by step satu persatu melangkah dari awal sampai akhir. Ya seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang menanyakan lagi? Siapa? Pak Ali dulu silakan Pak. Yuli juga Pak. Iya, ini banyak Juli. Berarti ini kalau Juli ini udah ada
untuk ulang tahunnya sudah lewat semua ya Pak berarti ya Pak? Gimana Pak? Yulai. Saya ingin Pak terkait dengan potensi masalah yang Iya. ditimbulkan. Jadi kita pasti ada mitigasi risiko. Ya. Yang saya cerita Pak terkait dengan sebelum kita bergabung di pelatihan ini. Kemarin kita diarahkan untuk bergabung dari Pusdiklat UAS PPKP kemarin Ya. untuk bergabung di grup WA. Ini saya Iya. ceritanya Pak. Silakan. Kemarin kan share dia dihubungi masing-masing nomor Pak. Oke. Jadi ini apakah resiko itu bagi saya anggapan saya bisa jadi mitigasi itu tidak selamanya benar atau menguntungkan kita. Kenapa saya bilang begitu? Kita kan pasti terkait dengan potensi masalah. Ya. Sekarang kan banyak penipuan. Ya. Jadi kemarin kita diarahkan untuk langsung masuk di grup, kemudian diarahkan ke nomor WA. Oke. Jadi oleh saya dan teman saya Ya. itu chat itu kami hapus. Terus, Pak? Kami hapus. Akhirnya kami tidak tahu dengan grup WA, kami tidak masuk dalam grup WA. Oke. Jadi terkait dengan pendaftaran, terkait dengan materi kami blank sekali. Blank sekali, oke. Jadi menurut kami, karena kita kehati-hatian tadi takut kita kena tipu, Oke. akhirnya kita hapus tadi Pak. Nah ini artinya mitigasi itu tidak selamanya benar. Kalau menurut saya, karena apa? Kita kan khawatir nih, sekarang banyak penipuan Pak. Kalau kita ikut mengikuti apa yang dimaui, pasti jadi kita nanti diarahkan akhirnya kita ketipu Pak. Oke. Ya, jadi itu, apakah menurut pemikiran saya tadi, tidak selamanya mitigasi risiko itu benar. Oke. Karena siapa tahu itu penipuan seperti itu Pak. Oke. Barangkali dari saya itu Pak. Terima kasih. Oke. Berarti kembali lagi. Ini kemarin siapa yang LO-nya Pak? Yang dari Kutai Barat Pak? LO-nya. Oke. Berarti kalau untuk mitigasi benar atau tidak, itu sebenarnya kita sudah ada nanti di analisis resiko Bapak Ibu sekalian. Di hari ini ada pagi hari Rabu ya, analisis resiko. Di analisis resiko itu nanti juga sekilas saja Bapak Ibu juga akan diperkenalkan dengan namanya inherent risk. Inherent risk itu berarti risiko melekat. Kemudian dua itu itu terkait dengan adanya excessive control. Excessive control itu berarti adalah pengendalian apa yang sudah dilakukan. Nanti juga adanya perhitungan dampak kemudian dan sebagainya. Nah, ini berarti kalau dari seperti itu berarti kan dari kacamatanya Bu Imelda ya, selaku LO Diklat. Iya kan? Selaku LO Diklat itu kan berarti tadi Ibu tujuannya apa? Ingin Diklat ini lancar. Seperti itu kan. Resikonya apa? Resiko pertama seperti yang Julian tadi tadi berarti pada saat itu kan nanti ada kembali lagi proses bisnis Diklat ini lancar berarti apa? Salah satunya apa? Mengundang peserta ke grup WA seperti itu kan. Itu adalah proses bisnis. Resikonya apa? Resikonya seperti tadi berarti ada Pak Ali menganggap itu adalah sebuah penipuan. Nah, berarti mitigasinya apa dari Bu Imelda? Berarti kan Pak Ali mengirimkan kembali secara langsung dan menghubungi Pak Ali. Itu adalah mitigasi seperti itu Pak. Mungkin bagi Pak Ali tujuannya udah beda lagi. Pak Ali tujuannya adalah mengamankan kontak HP-nya dari penipuan. Nah makanya kan sebenarnya kan tinggal persepsi tujuannya aja. Kalau tujuan Pak Ali tadi adalah mengamankan kontak HP dan sebagainya, yaitu nanti menjadi risikonya Pak Ali. Salah satu mitigasinya Pak Ali akan menghapus dan sebagainya. Dari Bu Imelda, biar bisa Diklat lancar, berarti kan ada risiko Pak Ali menghapus seluruh chat yang ada di situ. Itu adalah risiko. Berarti nanti pada saat Bu Imelda ada mengadakan Diklat lagi dan mengundang banyak orang, berarti itu mitigasinya. Seperti itu aja kan. Karena risiko. Makanya nanti kan pandangannya kan dari mana dulu Pak? Tapi kalau dari benar mitigasi atau enggak, nanti kita akan memperhitungkan itu kira-kira sudah ada apa belum. Bisanya di mana? Bisanya pada saat Bapak Ibu melakukan monitoring. Jadi nanti Bapak Ibu monitoring melihat itu ada kejadian kayak ini, sudah kejadian ya Bu? Berarti ada satu resiko terjadi. Berarti mitigasinya Bu Imelda masih kurang, perlu ditambah. Seperti itu.
Itu nanti bagian monitoring bagus sekali ya. Seperti itu. Gimana Pak Ali? Oke, monggo Pak, silakan. Pak Dol. Baik, terima kasih. Iya. Nah, ini sedikit studi kasus. Silakan Pak. Dengan ini ada ini. Saya ambil sedikit berkenaan dengan perencanaan, khususnya di Bapeda. Selaku perencanaan, dia memitigasi risiko berkenaan dengan output kegiatan, Ya. sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Tetapi seketika sudah masuk ke lintas OPD, Oke. Kita tidak bisa masuk terlalu dalam. Oke. Anggap aja ini studi kasus yang ada di Kesrasos Angkatan Bantuan Hibah Ya. yang terjadi. Ada hal yang tidak sampai kita bisa lakukan, tetapi dampaknya masuk ke kita. Yang saya pertanyakan, di mana posisi kita dalam memitigasi risiko sehingga dampaknya tidak akan terjadi di kita. Perjalanan ya, anggap aja perjalanan hibah begitu. Oke. Sehingga nanti hal tersebut tidak berdampak kepada si perencana ini. Sekian, terima kasih. Izin. Ini berarti ada kegiatan lintas sektoral. Betul. Yang saya itu peran kita di lintas sektoral itu sebagai apa Pak? Perencanaan. Perencanaan. Berarti dari segi perencanaan. Oke. Kemudian dampak tadi itu dari dampak apa Pak? Berarti mohon maaf. Ya, mungkin mohon maaf dampak berkenaan dengan pelaksanaan oleh si OPD ini Oleh OPD. sehingga terjadi, anggap saja kasus lah gitu. Kasus, Nah, oke. nanti sehingga kasus tersebut dia berimplikasi kepada awalnya perencanaan. Sehingga kalau kita lihat di sini, kita hanya sampai ke manajemen risiko di tingkat OPD kita. OPD kita. Tetapi implikasi kasusnya sampai ke proses awal. Proses awal sampai Kita ke sudah- perencanaan. Ya, kita sudah memitigasi awal bahwa Oke. oh ini tidak akan terjadi. Oke. Karena proses dari perencanaan sampai pelaksanaan tidak di kita. Perencanaan di kita, pelaksanaan tidak di kita. Sekian Pak. Oke. Berarti kita sebagai perencana ternyata ada kasus, takut biar nggak terjadi kasus, ya kan? Biar nggak ke kita kan seperti itu kan? Betul. Oke. Kalau dari kami Pak, memang ini sedikit cerita ya. Bapak Ibu sini silahkan aja mau curhat mau apa terkait dengan manajemen risiko silahkan. Kami terkomunikasi. Jadi di sini kita sharing, diskusi dan sebagainya seperti Pak Dul tadi sampaikan. Kalau di kita Pak, kalau kami ya auditor, ini berbicara dari auditor dulu. Auditor, beberapa waktu lalu itu ada kasus BUMN yang sekiranya ada fraud dan sebagainya. Yang disalahin siapa? Auditornya. Nah, salahnya di mana auditor? Auditor pada saat perencanaan, kalau kami namanya di PKA atau apa itu di IACM itu disebutkan bahwa pada saat kita melakukan perencanaan itu kita sudah harus melihat atau pada saat mengaudit kita harus sudah melihat ke area-area yang mungkin sekiranya di situ itu ada yang bermasalah atau sekiranya yang menjadi concern dari pimpinan seperti itu. Makanya kita pastikan dulu pada saat kita menyusun itu sudah masuk dalam area pengawasan kita atau belum seperti itu dalam perencanaan. Sekarang pertanyaannya, Bapak pada saat mau merencanakan itu sudah pernah nggak memikirkan kira-kira adanya keterjadian fraud? Kira-kira udah belum Pak dulu? Ya, karena pelaksanaan yang bukan di tempat kita Ya. menganggap hal yang kita buat itu dilaksanakan dengan baik. Dengan baik. Nah, itu kita tidak. Kita nggak boleh berpikir seperti itu Pak. Kita nggak boleh berpikir seperti itu. Makanya kenapa kok di sini tadi sebenarnya saya lupa menyampaikan, kita paling mudah itu sebenarnya berburuk sangka. Nah, kita harus menerapkan itu pada saat kita membuat perencanaan Pak. Jangan sampai kita itu pada saat membuat perencanaan kita terlalu berbaik sangka, oh ternyata nanti kita akan berhasil atau apa. Kita harus memikirkan di sini perencanaan kita itu banyak terjadi kasus, banyak apa seperti itu. Nah, salah satu poinnya pada saat kita merencanakan itu, makanya nanti kalau di YPK, yang di SPP itu kan ada namanya YPK kan, jadi itu salah satunya kita sudah harus melakukan pengelolaan resiko fraud. Kita sudah harus memikirkan kira-kira, oh nanti akan terjadi risiko fraud apa, seperti itu.
Nah itu nanti mungkin dari sini mungkin yang sekretaris mohon izin untuk, kalau sekretaris siapa lagi Pak? Pak itu Pak ini Pak Stekut ya, izin Pak, mungkin nanti setelah ini Pak dideklarkan mungkin 1 atau 2 orang seperti itu terkait dengan diklat fraud risk assessment. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti dari situ Bapak pada saat kita berbicara di Bapak mau sebagai perencana, Bapak itu juga harus memikirkan hal-hal yang buruk. Makanya kita harus, kenapa kok resiko ini sebenarnya ya paling gampang membicarakan hal yang buruk dulu lah, karena kita akan mengganggu tercapaian tujuan kita. Sebenarnya karena apa ya, sifat dasar manusia itu kan lebih senang suuzon ya daripada husnuzon seperti itu mau di sini. Makanya di sini kita jangan sampai pada saat kita merencanakan kita terlalu berprasangka baik, akhirnya kita lalai dalam melakukan perencanaan, Pak. Terus apa? Ya kita coba upayakan bahwa di sini ya udah kita harus berusaha bahwa kegiatan kita tidak akan tercapai. Makanya kita istilah berpikir, istilahnya apa ya? Kalau kita bilang itu paranoid, ya jadi paranoid, jadi takut kegiatan ini nggak ada kegiatan ini, jadi kita waspada, Pak. Setelah itu kita coba pikirkan mitigasinya, Pak. Selama kita sudah coba menyusun manajemen resikonya, memperkirakan hal-hal yang belum terjadi dan sebagainya, risiko-risiko apa yang terjadi, fraud dan sebagainya, shock dan sebagainya, kita harus coba memikirkan mitigasinya, Pak, seperti itu. Tetapi kembali lagi, peran Bapak Ibu di perencanaan itu sampai seberapa jauh, seperti itu kan. Kalau kita memang tidak ada keterlibatan atau memang seluruh apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang dituliskan, nah makanya kalau saya istilahnya apa ya, saya kemarin dinasihati oleh atasan saya, tulislah apa yang akan kamu lakukan dan lakukan yang apa kamu tuliskan. Jadi seperti itu. Kalau kita sudah istilahnya sudah tidak ada, sudah memberikan itu, sudah memikirkan mitigasinya. Mitigasinya gimana? Mitigasinya pakai SPIP, bisa Pak. Nanti dari mungkin penguatan pengendalian, misalnya komitmen integritas kita hubungkan dengan proses bisnis yang kita susunkan, berarti sudah ada komitmen, ada apa, terus ada pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi berarti kan pada saat kita musuh perencanaan kita sudah memindikasi, oh ternyata misalnya kalau ada bendahara yang double kan nggak boleh Pak. Kita harus mitigasinya apa? Harus melakukan pemisahan fungsi atas kegiatan tersebut. Nah itu kita juga pikirkan. Terus rata-rata orang yang mau malas apa perencanaan nanti kalau yang terbaru ini kan kemarin saya baca berita di Bungurasi Surabaya. Terminal Bungurasi itu paling males menerapkan adanya elektronik. Nah, seperti itu kan, elektronik malas. Karena apa? Elektronik bukan berupa cash masuk ke ini. Di kami sekarang juga transaksi untuk perjalanan dan sebagainya sudah tidak terima cash, Pak. Cashless semuanya transfer. Itu kan salah satu untuk memitigasi, Pak. Nah, kita yang penting pada saat kita merencanakan kita setuju, dan pada saat perencanaan kita juga sudah memikirkan. Nah, ini penting lagi. Nanti tugas Bapeda sebenarnya. Kalau Bapeda sebagai lini 2 itu adalah salah satunya nanti adalah transfer resiko. Maksudnya transfer resiko gimana? Nanti sebenarnya kalau di Bapeda ini seharusnya dibikin. Kalau untuk lini 2 kan karena tadi masih berada di inspektorat sebagainya. Sebenarnya nanti masih ada yang namanya komite ini. Bapeda salah satu tugasnya nanti adalah istilahnya apa ya? Kalau namanya top down bottom up itu mengkaskadikan atau memberikan resiko ke masing-masing, seperti itu Pak. Tapi yang saya tekankan, selama kita sudah memperkirakan, selama kita sudah mencoba memitigasi, dan selama kita sudah mengikuti aturan yang ada, dan apa yang keputusan kita itu sudah didasarkan kepada suatu kertas kerja atau kajian, itu insya Allah juga kita sudah akan sedikit aman Pak, karena kita sudah ada dasar. Nah ini yang jadi penting. Mulai lagi pada saat pengambilan kebijakan, banyak cerita kemarin pas saya di BUMN itu ternyata pada saat pengambilan keputusan itu juga tidak mau menuliskan notulen rapat. Kan Bapak Ibu sekalian kan misalnya pada saat rapat dengan pimpinan, dengan kepala daerah, ya mohon maaf mungkin yang di tingkat kepala daerah Bapak mestinya politisasi kan banyak. Ini yang kemarin yang jadi salah satu concern kami itu kan bagaimana sebuah politik itu mempengaruhi pengambilan kebijakan dan sebagainya. Dan itu kan tentu saja ujung tombak pertama siapa? Bapeda sebagai perencana. Banyak BUMN yang tidak menuliskan notulen rapat dan sebagainya. Ini dasarnya dari siapa? Karena itu tidak ditulis,
Jadi nanti ada kasus, dan kamu anak buktinya apa? Seperti itu. Paling tidak kalau memang pimpinan nggak mau tanda tangan atau apa, bapak bikin apa? Istilahnya notulen sendiri, tanda tangan sendiri aja. Daftar diri, yang penting ada notulen pada saat itu. Itu penting, itu bagian dari salah satu mitigasi pada saat kita mau pengambilan perencanaan atau penyusunan perencanaan. Jangan sampai pada saat kita menyusun perencanaan kita tidak ada dasar, tidak ada apa seperti itu. Tahu-tahu, aku ngerjain ini ya. Ini siapa yang nyuruh? Nanti kita kena juga seperti itu. Jadi kalau kami namanya auditor, kertas kerja harus tek harus ada semua. Dulu kan sudah masuk area ini belum? Sudah. Dulu masuk area ini sudah. Kenapa kok kamu nggak mengambil area ini karena ini? Itu enak, kita udah tanggung jawabnya. Tapi kalau nggak ada bukti, nggak ada apa, ya kita mau jawab juga. Dulu kayaknya seperti ini, ya nggak bisa juga dicetak terus akhirnya. Nah itu salah satu mitigasi resiko. Tetapi semuanya itu makanya kalau kita di SPIP itu kalau nggak salah adanya mengintegrasikan seluruh aktivitas ke dalam pengambilan keputusan, aktivitas manajemen risiko. Nah itu kan sebenarnya di SPIP juga kan. Jadi pada saat kita pengambilan keputusan dasarnya apa? Oh ada risiko ini, kami sudah mencoba begitu seperti ini. Dasar kita kerja ini. Kami sudah memperkirakan ini. Kalau ada kasus, ya seperti Bapak tadi, berarti saat ini pada saat perencanaan harus kejadian terburuk, ada fraud. Kira-kira kalau ada fraud, biar nggak terjadi fraud, kami ngapain? Itu salah satu langkah kita. Begitu Pak Dul. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Ya, silakan Bu Apriani. Iya baik. Mungkin menyambung sedikit dari pembahasan Pak Dul terkait dengan sisi risiko dan peluang ini. Kalau dari penjelasan Bapak ini peluang atas sisi mata uang yang sama, artinya di dalam kita melakukan identifikasi sampai kita menemukan resiko tertinggi. Setelah melakukan identifikasi, menganalisis, kemudian ada resiko tertinggi yang kita mitigasikan. Apakah dia selalu bersamaan antara peluang dan ancaman ini harus kita analisis bersamaan seperti itu, atau hanya cukup untuk ancamannya saja, karena memang kita kan memitigasi resiko-resiko yang bersifat negatif yang akan menghalangi untuk mencapai tujuan. Jadi apakah memang harus bersamaan Pak untuk mengidentifikasi? Bersamaan atau enggak? Harus diidentifikasi atau enggak seperti itu Iya. intinya. Karena kalau sudah peluang ini kan bukan resiko. Kalau pemahaman secara mungkin kalau kita berbicara bukan secara teori seperti ini ya. Kalau Oke. sudah namanya Resiko. resiko itu pasti negatif. Oke. Tidak ada peluang di dalamnya. Oke. Makasih. Oke. Terima kasih Bu Apriani. Nah, ini kita kembali lagi makanya pada saat kita mendefinisikan suatu risiko. Ada beberapa banyak hal yang kita berbicara itu mungkin dalam mindset kita memang seperti Bu Apriani sampaikan. Risiko itu adalah hal-hal yang mengancam ya saya bilang mengancam pencapaian tujuan seperti itu pada saat kita berbicara. Tapi dalam prakteknya sebenarnya risiko itu tidak hanya hal-hal yang mengancam. Risiko itu diterjemahkan efek ketidakpastian, dampak ketidakpastian dalam mempengaruhi tujuan, ya kan? Makanya pada saat kita berbicara di dunia bisnis, ya kan, saya mengambil risiko, risk return, ya kan, semakin tinggi risiko semakin tinggi. Tapi kami ambil, kami terima. Berarti kan secara kita langsung ngomong, kami akan mengambil peluang itu. Nah, makanya di sisi kita, pada saat kita berbicara risiko itu menggambarkan dua sisi mata uang, mau peluang mau ini. Sebenarnya itu ada, kalau kita berbicara peluang itu sebenarnya bisa berasal dari risiko yang termitigasi, ya kan? Peluang murni itu berarti ya benar-benar ada peluang. Sama satu lagi saya lupa ada 3 itu. Tapi intinya gini, intinya kan risiko coba segala sesuatu yang mempengaruhi tujuan. Berarti kan bisa kita sampai kesimpulan kan faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan, sama kan? Mempengaruhi tujuan ada faktor. Berarti kalau kita berbicara faktor itu ada faktor positif, ada faktor negatif. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, paling gampang manusia itu berpikir negatif, itu paling gampang. Tetapi peluang itu apakah harus diidentifikasi bersama? Iya, bisa dilakukan bersamaan. Sebenarnya seperti itu.
Tetapi kembali lagi saya sampaikan, makanya kan di pertanyaan awal yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu posisi pemahaman terkait dengan resiko itu sebagaimana? Ini karena kita belajar resiko itu kita masih, kalau pemahaman masih istilahnya dari 9 sampai dari 1 sampai 10 itu masih di 5, di 4 dan sebagainya. Ya udah, kita belajar yang paling gampang dulu. Berarti gampang, belajar paling gampang itu apa? Berarti suzon. Nah, berarti suzon itu apa? Berarti nyari ancaman. Udah, itu aja. Tinggal nanti kan Bapeda ini kan selaku nanti lini 2 ya, insya Allah tahun depan lah, udah lini 2 atau tahun ini juga nggak apa-apa Pak. Yang menjadi istilahnya apa ya, role model atau nanti risk officer dan untuk Pemda Kutai Barat ini yang menyalurkan yang istilahnya bertanggung jawab risiko yang ada di Kutai Barat ini, nanti kan melihat dulu, kita nggak bisa menerapkan ini semuanya secara langsung walaupun kita sudah ada Pergub tahun 2000 berapa? 21 ya, 2021 itu kan kita langsung implementasi. Bapak Ibu sendiri kalau melihat kondisi satker yang ada di Kutai Barat gimana terkait dengan manajemen resiko? Apakah cuma pemenuhan atau memang yang benar-benar sudah paham? Kayaknya cuma pemenuhan. Ya, seperti itu kan. Makanya kan kalau kualitas resiko yang baik kan kita mau menuju mana? Menuju kualitas atau mau menuju kuantitas? Kalau kita memang nanti kita by step nggak apa-apa Bu, monggo silahkan. Kalau mau belajar apa? Karena mau belajar menentukan resiko, kita paling nggak memitigasi dulu lah hal-hal yang sekiranya menjadi ancaman dari pencapaian tujuan kita. Tapi jangan lupa sebenarnya itu ada peluang yang jarang kita manfaatkan seperti itu kan. Kalau misalnya kan nanti kalau mau analisis pakai SWOT kan ada weakness, terus opportunity dan sebagainya. Opportunity itu kan peluang, sebenarnya salah satu identifikasi itu kan. Bapak Ibu sekarang di Bapeda mau nyusun resiko. Kalau yang Bu siapa, maaf, Bu Merisa sudah ada sertifikat 1, ya kan? Dibandingkan satu lain yang belum ada sertifikat, Bu Merisa jadi peluang nggak untuk meningkatkan kualitas manajemen resiko? Ya, seperti itu kan? Ya betul seperti itu nanti. Sangat kecil ya. Tapi jangan diperhitungkan. Padahal udah Bu Marisa bisa mengeluarkan yang semua terkait dengan pemahaman manajemen risiko. Tapi kita tidak pernah memperhitungkan hal tersebut. Ya, itu kan akan menambah nanti Bu Marisa bisa jadi role model. Oh, penerapan manajemen risiko seperti ini. Ya walaupun tahu. Rata-rata memang kalau orang yang manajemen risiko itu kan awalnya dipaksa, tapi nanti lama-lama asik juga kok seperti itu. Nah, ada peluang walaupun, tapi jangan pernah ya. Padahal impactnya besar. Nah, seperti itu. Itu adalah hal kita berbicara manajemen risiko. Tapi kalau memang kondisinya masih belum stabil ya, belum mapan apa-apa, ya cukup ini dulu aja, nggak apa-apa. Yang ancaman aja Pak ya. Yang cukup ini dulu aja. Tapi nanti kalau sudah bertahap, naik, kita juga sudah memberikan peluang. Karena nanti kalau memberikan peluang pun sebenarnya infrastrukturnya juga akan beda. Berarti harus ada nanti dampak kriteria, konteks dan sebagainya, bagaimana cara mengukur dan sebagainya untuk peluang ini. Nah, segitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu masih dalam proses untuk pemahaman manajemen risiko, untuk awal masih dasar basic, teman dulu aja nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita bisa menerapkan manajemen risiko secara berkualitas. Jadi paling enggak walaupun kita atasi dulu lah kira-kira hambatan-hambatan yang ada. Yang penting program kita tercapai dulu. Kita nanti jangan maksain peluang, impuls faktor yang terabaikan. Nah seperti itu kan. Makanya kita nanti dari ancaman peluang, dari ancaman dulu baru kita tingkatkan kualitas. Selamat datang Bu Ayu untuk narasumber yang hari Kamis. Seperti itu Bapak sekalian. Ada lagi Bapak sekalian terkait dengan ini? Nah ini tadi masalah itu kita baru kembalikan setelah terjadi. Kalau risiko kita kendalikan atau kita lakukan tindakan manajemen itu sebelum terjadi. Sunsun. Nah, ini mungkin jam berapa ya? 15. 15 menit lah. Mungkin tolong dipikirkan
Nanti satu meja berdua, dipikirkan kira-kira nanti jawabannya apa. Nah, kita sudah tahu tadi resiko itu yang efek ketidakpastian terhadap tujuan. Ingat kata kuncinya adalah tujuan. Nah, coba nanti satu meja disampaikan 15 menit nanti sampai jam 9:30. Setelah itu nanti kita coba sampaikan mungkin untuk perwakilan masing-masing. Jadi masing-masing meja kira-kira mana yang resiko dan mana yang bukan resiko. Sampai ini jam 9:30 ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini bagian dari buku kerja dan sebagainya maka disampaikan. Tujuannya liburan. Monggo diisi Bapak Ibu satu meja, satu kelompoknya sementara satu meja dulu ya. Satu kelompoknya satu meja dulu, bisa diskusi, bisa Tujuannya liburan. tanya-tanya kira-kira ini mana yang resiko, ini yang mana bukan resiko. Tidak jadi pergi ke Bali, dia belum terjadi. Ya. Tidak jadi pergi ke Bali, belum terjadi. Sering keluar kota, izin cuti dibatalkan. Bapak Ibu begini ya, mungkin nanti ditulis di Excel kalau bisa. 5. Kita sudah disampaikan belum buku kerjanya? Waduh. Kemudian ini ditulis dulu di Excel. Ditulis dulu di Excel Bapak Ibu sekalian. Ini nanti sebagai bagian dari evaluasi kami, karena ini masuk dalam buku kerja kalau untuk soal ini. Ditulis dulu di Excel, nanti mungkin bisa diupload di grup seperti itu. Untuk masing-masing meja aja nggak apa-apa. Berarti nanti kan diisikan nama dan dalam satu sheet Excel itu diisikan dengan nama siapa kelompoknya. Satu meja aja, masing-masing satu meja. Kita nanti bahas 9:30. Tujuannya kan liburan. Dan ini dan kuncinya belum terjadi. Jadi Yang ditulis yang itu aja ya. Yang kotak aja. Kasihnya nggak usah ditulis nggak apa-apa. 56 ya. Mempengaruhi tujuan. Ini nanti berarti Bapak Ibu kerjakan 9:30 nanti kita pembukaan terlebih dahulu ya. Baru nanti kita lanjutkan setelah pembukaan. Pakai Excel aja nanti di nanti kita ketemu pada saat di apa kerja penganalisis dan sebagainya. Yang 56 ini tidak bisa dikendalikan. Kemudian sering keluar kota. Ya. Izin cuti dibatalkan. Betul. Sudah tahu. Sebagai seorang auditor dia sudah punya antisipasi. Kalau tidak jadi pergi ke Bali itu masalah, yang tidak punya uang juga masalah. Jadi 56 berarti Bapak. 56 aja itu kan tidak bisa tidak bisa dikendalikan. Efek ketidakpastian. Dia tidak pasti dan tidak bisa dikendalikan. antisipasinya